artikel itu menurut saya lebih mudah karena jumlah halaman dari sekitar 50 bisa hanya menjadi 15 halaman atau sekitar 6.000 kata. Jadi lebih dilihat dari ketebalan lebih tipis ya. Jadi menurut saya lebih cepat. Yang kedua, dari sisi manfaat ya, artikel itu lebih banyak manfaatnya karena bisa dipublikasikan. Sedangkan kalau proposal tidak untuk publikasi tapi untuk keperluan internal ya, keperluan akademis. Karena saudara belum mulai, sebagian besar belum mulai menulis skripsi, maka membuat artikel itu lebih menantang ya, lebih banyak memberikan manfaat. Karena itu saya ingin melalui video ini, karena kemarin banyak yang tidak bisa ikut ya, banyak yang terlambat dan waktunya hanya 40 menit, sehingga saya ingin langsung membuat video ini untuk memberikan pengarahan pada saudara untuk membuat artikel. Jadi mulailah membuat artikel. Di dalam artikel itu ada rumusnya ya. Yang terkenal itu rumusnya dinamakan IMRAD, IMRAD, IMRAD. IMRAD itu singkatan dari I itu introduction atau pendahuluan, M metodologi, R adalah result atau hasil penelitian, A itu N, dan D adalah discussion, diskusi. Jadi ada 4 isi. Yang pertama adalah introduction, termasuk di dalamnya adalah latar belakang, perumusan masalah dan kajian teori. Kemudian metodologi, termasuk di dalamnya adalah metode penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Kemudian untuk result, hasil penelitian itu adalah hasil yang diuji, yang uji hipotesis dan penjelasannya. Sedangkan discussion itu adalah diskusi lebih lanjut mengenai hasil penelitian tersebut. Jadi lebih mudah ya, meskipun harus mengumpulkan data, tapi saya kira mengumpulkan data adalah kegiatan yang tidak begitu sulit ya, karena dengan menggunakan Google Form atau dengan menanyakan pertanyaan pada teman-teman, karena jumlah dari peserta kuliah saya itu ya dari 8 kelas atau sampai 10 kelas ya, itu sekitar 300 orang. Jadi cukup bagus untuk dijadikan sebagai responden penelitian. Jadi saya minta saudara mulai sekarang menyiapkan penulisan artikel. Saya akan memberikan contoh-contoh dari artikel-artikel teman saudara atau artikel saya sendiri yang bisa dijadikan sebagai referensi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan men-share, memberikan pada saudara contoh-contoh penelitian terdahulu dan judul-judulnya. Jadi yang selama ini saya berikan itu adalah judul-judul artikel sebetulnya, bukan judul skripsi, itu bukan, karena judul artikel itu lebih sederhana, lebih memiliki tujuan yang terfokus. Jadi tujuannya hanya 1-2 begitu. Kalau skripsi atau tesis itu tujuannya bisa sampai 6 atau 7. Jadi lebih sederhana menulis daripada membuat skripsi. Nah, karena lebih sederhana, maka saya minta saudara segera mengerjakan
sambil berjalannya waktu ya, karena waktunya tinggal sekitar 1,5 bulan lagi, saya meminta saudara serius untuk mengerjakan ini, mengerjakan tugas. Jadi tugas 1, tugas 2, tugas 3 itu dirangkum menjadi satu tugas saja, yaitu tugas penulisan artikel. Jadi nanti ujiannya adalah artikel itu. Jadi saya menilai artikelnya. Jadi satu artikel itu saya nilai sebagai hasil akhir dari ujian saudara. Jadi bukan punya bobot 3 tugas yang 30%, 30%, 30%, tapi artikel itu memiliki bobot 90%, sedangkan 10%-nya adalah absensi. Karena absensinya tidak signifikan, karena saudara kuliahnya dari rumah dan itu sulit dikontrol ya, apakah saudara hadir atau tidak ya. Maka saya abaikan saja masalah absensi ya, karena tidak bisa secara konkret ya, real dinilai, sehingga nilai maksimal saudara adalah 90%. Jadi kalau saudara menyerahkan artikel itu dan saya pandang bagus, maka nilainya adalah A ya. Saya kira itu sudah jelas. Nah, sekarang menginjak pada tahapan mengenai materi. Jadi materi adalah konten ya. Kontennya itu penelitian tentu saja, karena saudara di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Jadi ekonomi itu artinya mempelajari makro dan mikro. Sedangkan bisnis itu mempelajari pemasaran, keuangan, SDM, dan produksi. Jadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu gabungan dari studi mengenai makroekonomi, mikroekonomi, marketing, keuangan, SDM, dan produksi. Jadi saudara lulus nanti harus bisa menguasai 6 bidang itu yang menjadi konsentrasi saudara: bidang makro bisnis, mikro bisnis, keuangan, SDM, produksi, dan pemasaran. Saudara pilih salah satu saja yang menjadi topik saudara. Jadi saudara misalnya pemasaran ya, itu berarti grand teorinya adalah ilmu pemasaran. Kemudian middle teorinya ya terserah saudara, apakah mempelajari perilaku produsen, perilaku konsumen, perilaku distribusi, perilaku pasar. Itu saudara lihat ya, keuangannya, aspek keuangan atau aspek produksi, aspek pemasaran, dan aspek SDM. Itu saudara pilih salah satu saja. Ya, milih campuran antar dua juga boleh. Misalnya perilaku, kinerja pemasaran, dan keuangan. Kemarin ada yang bertanya ya, Pak, mengapa harus bicara mengenai kinerja? Ya sebetulnya tidak harus, tapi kebanyakan orang itu pasti punya tujuan ya untuk meningkatkan kinerja. Kinerja itu bisa kinerja bisnis, bisa kinerja pemasaran, kinerja keuangan, kinerja SDM, dan kinerja produksi. Jadi kinerja itu bisa dipilah-pilah banyak juga. Jadi kinerja itu, kinerja bisnis itu adalah, definisi bisnis itu kan penjumlahan keuangan, SDM, produksi, dan pemasaran. Itu dijumlah, itu namanya bisnis. Jadi unit bisnis strategis ya, itu adalah satu kegiatan bisnis ya, satu unit kegiatan. Misalnya kegiatan pengiriman itu dijadiin satu unit bisnis ya, itu ada keuangannya, ada SDM-nya, ada produksinya, ada pemasarannya.
Nah, kalau bisnis itu di jumlah, ya, bisnis A, bisnis B, bisnis C, misalnya unit, kalau di dalam bisnis itu ada unit-unitnya ya, unit lemari misalnya, unit kursi itu kalau produksinya adalah furniture ya. Nah, jadi kumpulan dari unit-unit itu namanya perusahaan. Jadi definisi perusahaan adalah penjumlahan dari unit-unit bisnis strategis. Nah, nanti kalau perusahaannya sudah jadi, saudara ingin lebih luas lagi, saudara bisa meneliti industri, misalnya industri pendidikan, industri keuangan, industri pariwisata. Jadi penelitiannya adalah industri. Definisi industri itu adalah kumpulan dari perusahaan-perusahaan. Jadi kalau saudara menulis industri, ya respondennya adalah perusahaan-perusahaan. Kalau saudara menulis tentang bisnis, ya bagiannya adalah fungsi-fungsi bisnis. Kalau fungsi-fungsi bisnis yang saudara teliti ya, misalnya fungsi pemasaran, maka bagiannya atau variabelnya adalah ya bauran pemasaran ya, price, product, place, dan promotion, itu untuk pengusahanya. Kalau untuk konsumennya ya kepuasan membeli, keputusan membeli, dan sebagainya. Variabelnya ya tentang persepsi membeli, persepsi tentang harga, persepsi tentang distribusi, persepsi tentang layanan, dan sebagainya. Jadi moga-moga saudara bisa ya, merubah mindset itu ya, karena kebutuhan tulisan Indonesia ini termasuk ketinggalan, dengan Malaysia ketinggalan ya. Jadi kalau saudara buka jurnal ilmiah internasional ya, itu kebanyakan diisi oleh orang-orang ya, dari Eropa, dari Amerika, dari Afrika, sebagian dari India, bahkan dari Vietnam ya, dari Myanmar. Itu sudah banyak peneliti Indonesia, hanya beberapa saja saya lihat. Tapi ini mulai bertumbuh, Indonesia mulai masuk ya ke khasanah percaturan penulisan ilmiah internasional yang sangat masif, besar-besaran begitu. Karena kebijakan terakhir ya, itu untuk karier dosen itu tolok ukurnya adalah jumlah tulisan yang disitasi oleh penulis-penulis lain. Jadi itu harus dipersiapkan mulai dari mahasiswa. Jadi mahasiswa itu menulis masih harus dibimbing oleh dosennya. Jadi bukan karena apa ya dosen itu minta bantuan pada mahasiswa, itu tentu saja sebetulnya manfaatnya untuk mahasiswa itu sendiri. Saya minta, ayo bikin tulisan, saya bantu, nanti diterbitkan bersama atas nama saya dan saudara, itu untuk menyenangkan atau untuk membuat PD saudara untuk menulis. Karena tugas dosen itu tidak hanya mengajar, adalah kalau saya ya, itu tugas saya sebagai dosen itu memotivasi saudara ya. Jadi tugas utamanya memberi motivasi, tugas keduanya adalah memberikan solusi-solusi bagi masalah yang saudara hadapi. Kemudian tugasnya tentu saja mengajar, meneliti, dan mengabdi pada masyarakat ya. Tapi intinya dari kuliah kita ini adalah saya dan saudara bekerja sama untuk menghasilkan produk yang berupa tulisan, artikel ilmiah di jurnal-jurnal lokal maupun nasional maupun internasional. Nah, kalau sudah punya komitmen bersama, itu mudah itu.
nanti saudara bisa menulis sendiri atau menulis bersama, itu nanti kita bicarakan. Sebetulnya kalau sebuah artikel sudah diterima ya di dalam sebuah penerbitan jurnal, itu menulis itu sebaiknya bersama, karena kalau bisa bersama kenapa harus sendiri? Rata-rata tulisan internasional itu ditulis oleh 2 orang atau 3 orang. Mengapa begitu? Karena menulis itu melibatkan biaya atau melibatkan waktu, melibatkan biaya meneliti, melibatkan usaha-usaha pembagian kerja dan sebagainya, sehingga satu artikel itu bisa dikatakan merupakan satu unit bisnis strategis. Jadi orang mengatakan proyek, satu artikel itu adalah satu proyek. Kalau dosen menulis itu satu proyek itu ada nilainya. Kalau tulisannya di dalam negeri itu dapat uang ya, tapi sebagian besar menulis di artikel di jurnal internasional juga bukannya dapat duit, tapi malah membayar. Makanya itu dibutuhkan beberapa penulis ya, karena melibatkan pembiayaan. Jadi ada benefit cost analysis-nya. Tulisan saudara terbit ya, saudara bisa naik pangkat, karena naik pangkat itu berdasarkan jumlah tulisan. Jadi poin dan koin, jumlah tulisan itu mendapatkan poin. Poin itu adalah untuk naik pangkat. Nah, kalau saudara mahasiswa ya, tentu saja artikel itu adalah syarat untuk saudara bisa lulus. Jadi syaratnya bikin skripsi dan bikin artikel. Demikian saudara penjelasan singkat saya mengenai perubahan-perubahan yang saya buat berdasarkan hearing ya, berdasarkan dengar pendapat kemarin. Sebagian yang saya tanya, gimana tugas saudara? Belum Pak, proses Pak. Semuanya, hampir semuanya menjawab proses Pak. Masih bingung Pak. Jadi itu menandakan bahwa kesiapan itu belum sepenuhnya, tapi saya menyadari bahwa saudara membutuhkan waktu, dan waktu itu bisa dipersingkat dengan merubah dari tugas 1, tugas 2, tugas 3 menjadi satu tugas saja, yaitu membuat artikel. Demikian saudara atas penjelasan saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.